Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Neng Hidayati, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2C. Dibuatnya video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas EKT 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas pada pembahasan kita kali ini? Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kecerdasan. Lalu kita akan membahas mengenai mengapa sih kecerdasan itu sangat penting bagi manusia. Lalu yang ketiga, macam-macam kecerdasan. Yang keempat yaitu pengertian kecerdasan kolbiah. Yang kelima yaitu 3 langkah meraih kecerdasan kolbiah. Selanjutnya yaitu bentuk kecerdasan kolbiah. Dan yang terakhir adalah metode menumbuh kembangkan kecerdasan kolbiah. Kecerdasan adalah pemahaman, kecepatan, dan kemampuan sesuatu. Adapun dalam istilah, kecerdasan adalah kemampuan dalam memahami sesuatu dengan cepat dan sempurna. Lalu, mengapa sih kecerdasan itu sangat penting bagi manusia? Dengan kecerdasan, manusia dapat mengetahui fenomena kehidupan secara mendalam, lalu mampu mengetahui suatu kejadian, lalu mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Dan yang paling penting, manusia dapat menjadi lebih beradab dan bijak karena memiliki kecerdasan. Yang selanjutnya kita bahas adalah mengenai macam-macam kecerdasan. Apa saja sih macam-macam kecerdasan? Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual atau yang biasa disebut dengan IQ merupakan kecerdasan yang dibangun oleh otak kiri. Kecerdasan ini menghasilkan pola pikir yang berdasarkan dengan logika, tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah kemampuan untuk merenungkan mana yang benar dan mana yang salah dengan menggunakan sumber emosional manusia dan intelektual pikiran manusia. Lalu yang terakhir ada kecerdasan beragama. Kecerdasan beragama adalah kecerdasan kolbu yang berhubungan dengan kualitas beragama dan bertuhan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan kolbiah. Apa sih kecerdasan kolbiah itu? Kecerdasan yang menggunakan sejumlah kemampuan diri secara tepat dan sempurna untuk mengenal kalbu dan aktivitas-aktivitasnya. Lalu mengolah dan mengekspresikan jenis-jenis kalbu secara benar. Memotivasi kalbu untuk membina moralitas hubungan dengan orang lain dan hubungan ubudiyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada 3 cara untuk meraih kecerdasan kolbiah. Yang pertama yaitu dengan kenali diri sendiri. Lalu yang kedua yaitu muhasabah atau introspeksi diri. Dan yang terakhir yaitu hadirkan Allah dalam diri kita. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk kecerdasan kolbiah. Yang pertama ada kecerdasan ikhbat. Apa itu kecerdasan ikhbat? Kecerdasan ikhbat dapat diartikan sebagai kondisi kalbu yang kembali dan mengabdi dengan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu merasa tenang apabila berzikir kepada Allah dan tunduk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kecerdasan zuhud. Apa itu kecerdasan zuhud? Kecerdasan zuhud adalah kemampuan kondisi mental yang tidak mau terpengaruh oleh harta dan kesenangan duniawi. Kecerdasan waro adalah kemampuan seseorang dalam menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik yang dapat menurunkan derajat dan kewibawaan diri seseorang. Lalu selanjutnya ada kecerdasan roja atau dalam berharap baik. Ialah berharap terhadap sesuatu kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disertai usaha yang sungguh-sungguh dan tawakal. Yang kelima ada kecerdasan riayah. Kecerdasan riayah ialah kemampuan memelihara pengetahuan yang pernah diperoleh dan mengaplikasikannya dengan perilaku nyata. Ada pula yang keenam yaitu kecerdasan muqarabah. Berarti kemampuan sadar seseorang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui dan mengawasi apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diperbuatnya baik lahir maupun batin. Yang ketujuh ada kecerdasan ikhlas.
Ikhlas adalah keinginan untuk menegaskan agama Allah dalam setiap perbuatan ketaatannya. Dengan ketaatan itu, ia ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada orang lain. Yang kedelapan, ada kecerdasan istiqomah. Istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok kanan atau kiri. Dan istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir dan yang batin, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut untuk nomor 9, ada kecerdasan tawakal. Dalam pandangan tasawuf, tawakal berarti mempercayakan atau menyerahkan segenap masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandarkan penanganan berbagai masalah yang dihadapi kepadanya. Nomor 10, ada kecerdasan sabar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi sabar menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Sabar untuk Allah, 2. Sabar bersama Allah, 3. Sabar atas Allah. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode menumbuh kembangkan kecerdasan kolbiah. Yang pertama, yaitu riyadhah. Riyadhah yaitu latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar tidak melakukan perihal yang mengotori jiwanya. Lalu yang kedua, ada tafakur atau refleksi, yaitu memikirkan sesuatu secara mendalam, sistematis, dan terperinci. Yang ketiga, yaitu tazkiyatun nufus, itu mengeluarkan jiwa dari ikatan-ikatan hawa nafsu sehingga jiwa menjadi bersih, penuh cahaya dan petunjuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir ada zikrullah. Zikrullah yaitu mengingat dan menyebut dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin cukup sekian dari pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.